Bismillahirrahmanirrahim. Hak tetangga dan wasiat untuk selalu berbuat baik kepadanya. Islam mempererat masyarakat dengan sistem robbani yang mengarah kepada persatuan, kasih sayang, serta rasa tolong-menolong, sehingga sistem kehidupan baik di dunia maupun di akhirat benar-benar lurus, khususnya tetangga, jika rumah saling berdempetan dan berdekatan. Allah SWT berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Allah yang maha suci lagi maha tinggi memerintahkan para hamba supaya hanya menyembahnya semata, tidak ada sekutu baginya. Dia adalah pencipta, pemberi rezeki, serta perlimpah kenikmatan dan anugerah kepada semua makhluk dalam segala situasi dan kondisi. Oleh karena itulah, mereka memiliki kewajiban untuk mengesahkannya dan tidak menyekutukan dirinya dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluk ciptaannya. Kemudian dia menasihati agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena dia sudah menjadikan keduanya sebagai jalan kelahiranmu dari ketiadaan menjadi ada. Minal adami ilal wujudi. Maka seringkali Allah SWT menyandingkan antara perintah untuk beribadah kepadanya dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, Allah menyambung perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah untuk berbuat kepada Selanjutnya Allah menyambung perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Yang demikian itu karena mereka telah kehilangan orang yang mengurus kepentingan mereka dan memberi nafkah, sehingga Allah memerintahkan agar berbuat baik kepada mereka serta menyayangi mereka. Lalu dia berfirman, wal masakin, dan orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang amat membutuhkan uluran tangan dan bantuan, yang tidak mendapati orang yang mau mencukupi kebutuhannya. Maka itu Allah memerintahkan untuk membantu sehingga kebutuhan mereka dapat tercukupi dan kesengsaraan mereka pun hilang. Setelah itu dia berfirman, wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh, yakni yang antara diri kamu dan mereka terdapat hubungan kekerabatan, sedangkan tetangga jauh adalah mereka yang tidak memiliki hubungan kekerabatan antara kamu dan mereka. Lalu dia berfirman, wasahibil jambi, teman sejawat, yakni temanmu di tempat, tidak dalam perjalanan maupun dalam perjalanan. Selanjutnya dia berfirman, wa bani sabil, ibnu sabil, yakni yang mampir padamu sejenak dalam perjalanannya. Lalu dia berfirman, wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan berbuat baik kepada para budak, karena budak adalah orang lemah yang menjadi tawanan orang lain. Demikianlah agama Islam mengatur hubungan masyarakat dengan perbedaan tingkat yang ada di antara mereka, yakni dengan sistem robbani yang menyatukan dan menghimpun anggota masyarakatnya di dalam satu kalimat yang sama. Maka alangkah indahnya agama ini seandainya ia memiliki para pelaksananya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 303. Wa ani bani Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusibni bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Wa an Abi Umar, dan dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, wa Aisyah radhiyallahu anhuma, dan Aisyah, qala, mereka berkata, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu, malaikat Jibril senantiasa
Yusibni, memberi pesan, memberi wasiat kepadaku, bil jari, untuk tetap berbuat baik kepada tetangga. Hatta dzanantu, sehingga aku mengira, annahu, bahwasanya tetangga sayu warisu, tetangga itu akan mewarisinya. Kandungan hadis. Tetangga mempunyai hak yang besar yang harus selalu dipelihara oleh tetangga yang lain. Cara memeliharanya adalah dengan berbuat berbagai macam kebaikan kepadanya, sesuai dengan kemampuan serta mencegah bahaya dari mereka. Diperbolehkan bersifat tamak kepada anugerah apabila berbagai kenikmatan melimpah. 3. Diperbolehkan membicarakan berbagai hal atau kabar baik yang terbesit di dalam diri. Hadis nomor 304. Wa an Abi Dzarin, dan dari Abi Dzarin radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarin, wahai Abu Dzar, idza tsubahta maraqatan, jika kamu memasak masakan berkuah, fa'aktsir, maka perbanyaklah ma'aha, airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lahu, miliknya juga, darinya juga Abu Dzar, an Abi Dzarin, dari Abu Dzarin qala, dia berkata, inna khalili sallallahu alaihi wasallam ausani, sesungguhnya khalili, kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausani, memberi wasiat kepadaku, idza dzubahta maraqan, jika kamu memasak masakan berkuah, fa'aktsir, maka perbanyaklah ma'ahu, airnya, sumangdur, kemudian perhatikanlah ahla baitin, kemudian perhatikanlah anggota keluarga, min jiranika, maka perhatikanlah anggota keluarga tetanggamu, fa'asibhum minha bima'ruf, maka kirimkanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kosakata hadis. Maraqatun, yaitu masakan sayur, daging atau ayam dan selainnya yang berkuah. Ta'ahad, yaitu perhatikanlah. Fa'asibhum, yaitu kirimkanlah kepada mereka. Hadis ini mengandung beberapa poin. 1. Disunahkan untuk menasihati orang-orang yang dicintai maupun para sahabat dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Disunahkan agar saling memberi hadiah antar tetangga, karena yang demikian itu dapat menimbulkan rasa cinta kasih, bahkan ia menambah kecintaan, sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar untuk memperhatikan tetangganya. 3. Tidak menghina suatu kebaikan dan berbagai jenis kebajikan, karena semuanya itu adalah baik. Sekecil apapun kebaikan tetap harus diperhatikan. Hadis nomor 305. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman, yakni tidak beriman secara sempurna, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Qila, dikatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim, ya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah,
yaitu tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis ini mengandung beberapa poin. 1. Menghindarkan gangguan dari tetangga termasuk kesempurnaan iman, yakni salah satu realisasinya. 2. Penekanan terhadap hak tetangga. Hal itu terlihat pada sumpah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali, dan pengulangan sumpah itu sampai 3 kali. Wa anhu qala, dan darinya juga, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seseorang tetangga merasa hina untuk memberi sesuatu kepada tetangganya meski hanya berupa kikil kambing. Wa anhu, dan darinya juga, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna jarun jarahu an yahriza khasyabatan fi jidari. Suma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mali arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang tetangga melarang tetangganya yang hendak menancapkan kayu pada temboknya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mengapa aku melihat kalian mengabaikan hal ini? Demi Allah, aku akan memikulkannya di antara kalian. Ucapan Abu Hurairah, mengapa aku melihat kalian mengabaikan hal ini, yakni mengabaikan sunnah tersebut. Kandungan hadis, saling menolong dan bertoleransi antar tetangga itu satu hak bertetangga dan wujud penampilan keluasan masyarakat Islami. Jika ada satu tembok milik seseorang, lalu dia mempunyai tetangga, lantas tetangganya itu hendak menancapkan sesuatu pada tembok tersebut, maka dia boleh melakukan hal itu. Baik pemilik tembok tadi membolehkan maupun tidak membolehkan. Dengan syarat, hal itu tidak menimbulkan bahaya pada tembok. Karena Islam di dalam kaidah umumnya telah menetapkan tidak boleh menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dibolehkan mengingkari orang yang meninggalkan hal yang bersifat syar'i, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, dengan memperhatikan apakah sesuai pada tempatnya. Tidak diperbolehkan meninggalkan hukum syariat Allah karena ketidaktahuan orang-orang atau penolakan mereka terhadapnya, tetapi ada keharusan untuk tetap berpegang teguh kepadanya hingga orang-orang mempelajari dan mau menerimanya. Alhamdulillahirabbil alamin.